Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, yang pertama senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata taufik, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dimudahkan untuk berkumpul di salah satu rumah di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ketaatan, yaitu salat Isya dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan bersama-sama untuk belajar perkara ilmu agama ini. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat memperberat amal kebaikan pada yaumul qiyamah. Tema asal muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita tidak membaca hadis Arba'in Nawawi karena ini mungkin pertemuan terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka akan kita sampaikan berkaitan dengan semangat dalam menghadapi bulan Ramadan. Akan kita bacakan yaitu sebuah risalah tulisan daripada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dengan judul Wajah Syahrul Ramadan, dan akan datang bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya bulan Ramadan sudah ada di depan mata kita, tinggal hitungan hari ya. Kita akan kedatangan tamu yang agung, itu adalah bulan mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang di situ banyak keutamaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lainnya. Maka tentunya seorang muslim ketika datangnya bulan Ramadan, dia akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena bulan Ramadan di mata kaum muslimin, di hati kaum muslimin merupakan perkara yang besar, merupakan bulan yang istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Hadis yang pertama yang beliau ingin jelaskan adalah waqad jaa fi sunnah sahihah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru ashabah bi qudumi hadzal syahr. Di dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannah wa tukhlaqu fi abwabul jahim wa tukhallu fi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Nabi bersabda kepada para sahabat, sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di siang harinya. Tuftahu fi abwabul jannah,
dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu fi abwabil jahim, ditutup pintu-pintu neraka jahim, wa tukhallu fi syayatin, dibelenggu para syaitan, fi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, maka barang siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikan di bulan tersebut, faqad hurima, maka sungguh dia terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Di sini Nabi bersabda, qad ja'akum Ramadan, sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Maka ini merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira, dan merupakan kabar tentang bi amrin azimin, tentang perkara yang besar, yaitu bulan Ramadan akan datang kepada kita. Maka ini merupakan musim kebaikan, musim untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk banyak muhasabah, introspeksi diri. Begitu pula bulan Ramadan adalah bulan untuk senantiasa menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menjauhi dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka ini merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk betul menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan adalah musim kebaikan, musim ketaatan, musim untuk seorang itu muhasabah, introspeksi diri, musim untuk seorang itu meninggalkan berbagai macam larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Tentunya seorang muslim dalam menyambut dan mengisi bulan Ramadan itu bermacam-macam, ya. Di sini beliau menjelaskan ada 4 kelompok seorang dalam menghadapi atau menyambut bulan Ramadan. Kelompok yang pertama adalah di antara manusia, mereka menyambut dan mengisi bulan Ramadan dengan datang ke pasar-pasar dan mal-mal dalam rangka untuk membeli berbagai macam makanan, berbagai macam minuman, dan kebutuhan yang lainnya. Fayatasabiquna al-aswaq, mereka berlomba-lomba, ya, untuk mendatangi pasar-pasar, mal-mal ataupun yang sejenisnya untuk membeli, ya, berbagai macam kebutuhan dari berbuka, sahur ataupun yang lainnya, ya. Sehingga seolah-olah di hati mereka bulan puasa adalah bulan makan dan minum, sehingga berlebihan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang ada di benak mereka itu adalah hanya makanan dan minuman, ya. Kalau kita katakan orang yang berpuasa, sehingga ketika berbuka itu, ya, istilahnya balas dendam, gitu, ya. Dan itu kita jumpai, ya, dari sebagian kaum muslimin, ya, yang ada di benak mereka adalah makan dan minum, ya. Sehingga di meja makan mereka ketika berbuka itu bukan hanya 1-2 jenis makanan, ya, mulai dari minuman, ya kan, mungkin minumannya bermacam-macam, dari teh, dari es, dari cola, ya kan, bermacam-macam, ya. Begitu pula dari jenis lauknya, ya, lauk apapun ada, dari jenis daging, dari jenis ikan, telur ataupun yang lainnya, ya. Padahal ketika mereka itu berbuka, ya, itu enggak semuanya itu akan dimakan. Padahal kadang cuma minum atau makan mungkin sedikit itu sudah terasa kenyang. Sehingga apa yang terjadi adalah mubazir, ya, tidak termakan. Nah, ini adalah tentunya suatu yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Kita dianjurkan untuk bersikap untuk pertengahan sederhana, ya. Maka inilah kelompok pertama, ya. Di antara manusia di sana, mereka
berlomba-lomba ya menyambut bulan Ramadan dengan sering dan banyak datang ke pasar-pasar hanya sekedar untuk membeli berbagai macam jenis makanan dan minuman, sehingga mereka berlebihan. Kalau sesuai kebutuhan itu nggak ada masalah, tetapi yang jadi masalah adalah ketika ya, tanpa ada kebutuhan ya, berlebihan sehingga israf, berlebihan dan akhirnya adalah mubadzir. Ini adalah tentunya suatu yang tercela. Mereka tidak makan kecuali hanya sedikit ya, tidak makan kecuali hanya sedikit, dan yang lainnya itu akan menjadi sisa dan menjadi perkara yang mubadzir ya. Kelompok yang kedua, wa qismun akhar idza aqbala syahr ramadan hayya'u li anfusihim adawatul 'abd wallahu wadiya. Kelompok yang kedua, apabila datang bulan Ramadan, mereka mempersiapkan untuk diri mereka berbagai macam alat permainan, berbagai macam ya, alat-alat atau sesuatu untuk bermain ya. Di antaranya kalau kita contohkan adalah kembang api, mercon atau yang lainnya atau yang sejenisnya ya kan. Bahkan mereka bisa membuat sendiri, entah dari bambu ya kan, atau sekarang itu mungkin ada yang dari kaleng susu bendera ya, itu dibuat ya. Dan berbagai macam. Jadi seolah-olah bulan Ramadan adalah bulan untuk permainan seperti itu, mulai dari kembang api ya, kemudian mercon atau yang jenisnya ya. Maka tentunya orang-orang yang seperti ini ya, mereka menyibukkan diri mereka dengan sesuatu yang sia-sia, bahkan itu berbahaya ya. Mereka isi waktu yang seharusnya waktu yang sangat barokah ya, waktu yang sangat berharga, tetapi ternyata mereka gunakan untuk sesuatu yang la faidata fihi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bal fi katsiril ahyan fi ma fi mudarratun muhaqqaqah, bahkan kebanyakan dari mereka permainan yang mereka lakukan itu mudarat, membahayakan, seperti mercon ya, mercon yang mungkin di bawah ya, ada yang ukurannya bermacam-macam dari kecil sampai yang paling besar, karena di sana memang ada sebagian kampung, sebagian desa yang mereka itu membuat seperti itu. Sebagian penduduknya itu membuat mercon, mereka membuat sendiri, beli kertas sendiri, beli obat sendiri ya, kemudian dibuat sendiri. Sampai qadarullah pernah ya, ketika mereka membuat, karena obatnya dimasukkan ya, di dalamnya itu ya, akhirnya qadarullah ya meledak ya, satu kamar ya, karena isinya mercon semuanya, kertas dan obat, akhirnya meledak dan orangnya itu ya terbakar ya. Belum lagi hal-hal yang lain ya, sangat berbahaya. Nah, ini adalah tentunya adalah orang-orang seperti ini ya, mereka menggunakan waktunya dengan sesuatu yang sia-sia, bahkan ya membahayakan ya. Mithlu hadhil umur yasta'iduna istidadan taman qabla majyi Ramadan. Dan mereka, kelompok yang kedua ini ya, mereka mempersiapkan hal tersebut itu sedini mungkin ya kan. Mereka sudah beli berbagai macam apa yang dibutuhkan ya. Mungkin ada yang tradisional, ada yang macam-macam dari bambu ya, dengan spiritus ya. Itu juga ada ya kejadian mercon yang dibuat dari kaleng, kan ada ya, dari kaleng itu disambung kemudian pakai spiritus kelihatannya. Itu juga pernah ada beberapa tahun yang lalu, anak kecil ya kan, paling berumur 7-8 tahun itu sampai kena perutnya ya. Akhirnya ya di rumah sakit sampai kena tangan kakinya ya, terbakar juga. Ini adalah sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilakukan oleh seorang muslim. Dan kita pun kadang sebagai orang tua ya, sulit juga menahan hal tersebut. Seolah-olah bagi anak kecil itu adalah sesuatu yang wajib untuk membeli apa, kembang api ataupun mercon atau sejenisnya.
Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah wa hunaka akharun manallahu alaihim bitaufiqih. Kelompok yang ketiga, Allah berikan karunia taufik kepada mereka. Mereka menjaga, ya, mereka persiapan untuk menyambut bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Mereka mulai, ya, istilahnya pemanasan. Ya. Kalau orang yang orang olahraga itu mereka tuh seandainya mau sepak bola itu pemanasan dulu, entah lari-lari kecil ataupun yang lainnya. Begitulah seorang muslim, ya, orang-orang yang Allah berikan hidayah, mereka mulai, ya, untuk melatih dirinya untuk mungkin diantaranya membaca Al-Quran, tilawah. Ya, mereka sudah terbiasa, ya. Karena seorang yang tidak terbiasa tilawah membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, kemudian masuk di bulan Ramadan, kalau betul-betul tidak terbiasa itu sulit untuk bisa khatam satu kali, gitu ya. Itu bukan perkara yang mudah. Maka itu ada perlu untuk istilahnya pemanasan, melatih dulu, ya. Begitu pula untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah berikan taufik, ya, mereka mempersiapkan diri dari hatinya ditata, kemudian dan juga hal-hal yang diperlukan, ya. Bahkan mereka orang-orang yang Allah berikan taufik seperti ini, mereka sudah punya planning, gitu ya, sudah punya rencana. Oh, selama bulan Ramadan saya punya jadwal seperti ini, ya. Mulai dari bangun sahur, bangun jam 3:30, kemudian sahur, kemudian mungkin tilawah, datang ke masjid, kemudian setelah sholat subuh berzikir, kemudian tilawah, ya, kemudian sholat suruh, kemudian bekerja, kemudian sebelum datangnya zuhur dia sudah berada di masjid, terus seperti itu. Jadi mereka punya planning, punya rencana. Saya di bulan Ramadan saya akan tilawah, ya, baca Al-Quran minimal 2 kali khatam, ya, sehingga sudah dipersiapkan betul, ya. Selama bulan Ramadan saya akan terus menjaga sholat 5 waktu, akan menjaga sholat sunnah, sholat tarawih. Kalau saya memiliki kemampuan saya akan infak sedekah, atau mungkin dia punya ilmu saya akan berdakwah, ataupun yang lainnya. Jadi betul-betul mereka sudah punya planning, punya persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ia gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga orang seperti ini merasa bulan Ramadan itu suatu yang sempit, ya. Tahu-tahu sudah 10 hari, tahu-tahu sudah 20 hari, tahu-tahu tinggal 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, akhirnya ditinggal oleh bulan Ramadan. Sehingga orang-orang yang berikan tahu seperti ini betul-betul menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ini di antara kelompok yang ketiga. Kemudian kelompok yang keempat adalah wa hunaka unasun yata'amaluna ma'a syahr Ramadan tu'amilahum ma'a kulli syahrin. Kelompok yang keempat, mereka memperlakukan bulan Ramadan itu seperti bulan yang lainnya. Jadi gak ada bedanya sama sekali. Sebagian orang mereka datang sholat ke masjid tarawih, ya mereka sudah di rumah karena sudah tidak terbiasa. Sholat wajib saja tidak, apalagi sholat yang sunnah. Mereka biasa saja. Bahkan di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan pun tidak, ya, terbetik hatinya untuk mencari. Mereka berlalu begitu bagaimana aktivitas di luar bulan Ramadan, ya. Mereka yang biasanya bergadang, ya bergadang. Mereka yang biasa bermaksiat, ya bermaksiat. Ini kelompok yang keempat. Mereka memperlakukan bulan Ramadan itu sebagaimana bulan yang lainnya. Di benak mereka, di hati mereka, suatu yang bukan istimewa, ya biasa saja. Maka ma'asal muslimin rahimahullah, maka seperti adalah khasarah, merupakan kerugian yang besar, ya. Allah berikan, Allah datangkan kepadanya, ya, bulan yang penuh barokah, ya, bulan yang penuh keistimewaan, keutamaan, tetapi ternyata
ia berlalu begitu saja tanpa mendapatkan faedah manfaat sama sekali, bahkan justru mendapatkan dosa. Maka sebetulnya tidak sepantasnya bagi seorang muslim ya untuk memperlakukan bulan Ramadan dengan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Jadi ringkasnya di sini beliau menjelaskan ada 4 kelompok manusia dalam menghadapi atau mengisi bulan Ramadan. Pertama adalah ya, mereka menyambut dan mengisi bulan Ramadan dengan banyak dan sering datang ke pasar-pasar dan mal-mal hanya sekedar membeli makanan dan minuman, sehingga mereka berlebihan. Sehingga apa yang terjadi adalah perkara yang mubadir ya. Karena memang orang yang berpuasa ya, mungkin kita merasakan ketika berpuasa itu ya pengennya semuanya itu dimakan dan diminum ya. Padahal ketika berbuka itu, ketika kita hanya sudah minum itu aja sudah terasa hilang sudah dahaganya ya. Maka orang seperti ini adalah tentunya tidak pas ya. Kalau sesuai kebutuhan ya maka itu suatu yang boleh saja, tapi ketika sampai berlebihan itu yang dicela oleh Islam. Yang kedua adalah orang yang menyambut bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan dengan permainan. Bahkan permainan itu bukan hanya ya, tidak ada manfaatnya, tapi justru membahayakan ya, seperti ya, mercon ataupun yang sejenisnya ya. Atau juga mungkin ya, yang istilahnya sambil menunggu berbuka ada istilahnya ngabuburit ya, dengan bernyanyi, bermusik ataupun yang lainnya. Maka ini adalah sesuatu yang sia-sia ya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan itu adalah merupakan suatu maksiat dan sangat berbahaya. Yang ketiga adalah orang yang Allah beri taufik ya, Allah berikan taufik kepada orang tersebut untuk menyambut, mempersiapkan mengisi Ramadan dengan perkara-perkara bermanfaat, sehingga mereka pun punya planning, punya rencana. Selama bulan Ramadan saya pengen ini dan itu, sehingga betul-betul terjadwal dengan baik, sehingga tidak ada waktu pun yang berlalu begitu saja, kecuali di situ ada manfaat dan ada faedahnya dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mereka memperlakukan bulan Ramadan sebagaimana bulan yang lainnya. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang biasa tidak sholat ya tidak sholat. Yang orang-orang berpuasa mereka juga dengan santainya makan di siang hari, minum di siang hari. Mereka seperti ya, orang-orang yang ya, merugikan diri mereka sendiri. Allah datangkan kepadanya bulan yang penuh barokah, tetapi mereka perlakukan dengan sesuatu yang sia-sia ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menyambut dan mengisi bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Siapkan dirinya ya, untuk menyambut bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan merangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, Ja'a fi Sunan Tirmidzi min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, "Idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan sufidat syayatin wa maradatul jin wa khuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yukhlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil ya baghiyasy syarr aksir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam pertama di bulan Ramadan itu syaitan-syaitan dibelenggu dan juga jin-jin yang jadi belenggu. Wa khuliqat abwabun nar, ditutup semua pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Dan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada satu pun pintu yang tertutup. Wa yunadi munadin, maka ada seruan ya, ada yang memanggil, ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, akbil, sambutlah. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang mencari keburukan, yang melakukan keburukan, aksir, berhentilah.
Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seseorang dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan itu terjadi setiap malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini beliau ingin menjelaskan beberapa poin dari hadis ini, yaitu terutama lafaz yang terakhir, 3 dari yang terakhir, yaitu berbunyi ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan. Beliau menjelaskan annaka idza istaqbalta musimanil khair, bahwasanya apabila datang kepadamu musim kebaikan, musim ketaatan, maka sambutlah dengan baik, bersemangatlah dengan semangat yang tinggi. Ini maknanya, hai orang-orang yang ingin memang mencari kebaikan, ya. Ketika sudah datang kepada kalian musim kebaikan, musim ketaatan, maka sambutlah dengan baik dan bersemangatlah untuk melakukan berbagai macam ketaatan di bulan tersebut. Wa iyyaka tsumma iyyaka, dan jauhilah dan waspadalah antudayya ala nafsika hadzal fursa al-azimah, engkau sia-siakan waktu ini, ya, waktu yang mulia, ya, waktu yang aku ini engkau sia-siakan. Fa huwa musimun rabihun lil khair, karena bulan Ramadan adalah merupakan musim keberuntungan untuk mendapatkan kebaikan. Wa tijaratu rabihatun, dan merupakan perdagangan yang menguntungkan. Ini dari bulan Ramadan. Idza dzahaba lan yauda, apabila bulan Ramadan pergi, itu tidak akan kembali lagi. Maka orang-orang yang memang ingin mencari kebaikan, maka sambutlah, ya, persiapkan dengan baik, bersemangatlah dengan semangat yang tinggi, dan waspadalah, hati-hatilah dari menyanyiakan waktu bulan Ramadan, karena itu adalah bulan keberuntungan, musim untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, sebagaimana perdagangan yang betul-betul menguntungkan. Jangan sampai menyesal ketika bulan Ramadan pergi, ya, kita tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Kemudian lafaz yang kedua yang ingin beliau jelaskan, ya baghiyas syarr aksir, wahai pencari keburukan, wahai orang-orang yang melakukan maksiat, aksir, berhentilah. Maknanya, tidak sepantasnya bagi orang yang melakukan maksiat atau mencari keburukan, la tataharrak nafsu, ya, hatinya tidak tergerak untuk memperbaiki diri. Tidak sepantasnya dia terus-menerus berada di atas kemaksiatan, berada di atas keburukan. Tidak sepantasnya, ya. Wa man lam yataharrak nafsu lil iqbal 'ala Allah, maka barang siapa yang tidak tergerak jiwanya, tergerak hatinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat dan menyesali apa yang sudah dia lakukan dari berbagai macam dosa dan maksiat, ya. Famata tataharrak nafsu, terus kapan hatinya akan tergerak, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Maka ketika ada orang-orang yang mungkin di luar bulan Ramadan mereka banyak bermaksiat, ya, sholat 5 waktu juga ditinggalkan, ataupun perkara-perkara yang lain, kemudian datang bulan Ramadan, ya, seharusnya tergerak hatinya, ya, seharusnya memperbaiki diri, ya, tidak terus-menerus berada di atas maksiat dan dosa. Ketika sudah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, ya, bulan dilipat gandakan pahala, kok tidak digunakan kesempatan hal tersebut dengan sebaik-baiknya? Terus kapan lagi dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan dia mau memperbaiki dirinya? Kalau bulan Ramadan saja tidak ia sambut dengan baik, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak sepantasnya, ya, bagi yang mengaku seorang muslim, ya, meskipun dia banyak maksiat, banyak dosa, maka ketika datang bulan Ramadan hendaknya dia segera bertaubat, segera menyesali dari perbuatan-perbuatan dosa dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian lafaz yang ketiga, walillahi utaqa'u minan nar,
Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan membebaskan seseorang atau manusia dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam. Maknanya setiap malam di bulan Ramadan Allah akan membebaskan manusia dari neraka jahanam. Ya. Maka tentunya seorang muslim dia akan berusaha agar Allah membebaskan dirinya dari neraka. Tentunya dengan berbagai macam ketaatan yang dilakukan dan meninggalkan berbagai macam larangan yang Allah larang. Tema asal muslimin rahimahullah, ini diantara 3 hal yang beliau jelaskan di dalam hadis ini. Kemudian selanjutnya adalah beliau ingin menyampaikan beberapa poin yang dianggap beliau penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah yanbaghi alaina an nafrah bi hadzal syahr. Yang pertama adalah hendaknya sepantasnya seorang muslim kita itu bahagia, senang, cinta dengan datangnya bulan Ramadan. Dengan cinta yang sangat, dengan kesenangan, kegembiraan yang luar biasa ketika datang bulan Ramadan. Karena ketika seorang itu sudah cinta pada sesuatu, maka dia akan mudah melakukannya, ya kan? Ketika kita sudah cinta dengan bulan Ramadan, senang dengan datang bulan Ramadan dengan berbagai macam keutamaan, maka ketika kita melakukan ketaatan di bulan Ramadan itu akan mudah, akan ringan. Berpuasa juga ringan, sholat tarawih juga ringan, tilawah Quran juga ringan. Ketika memang kita itu sudah farhan, sudah senang, sudah cinta dengan bulan Ramadan. Tapi kalau sudah benci, karena memang ada mungkin sebagian orang ketika datang bulan Ramadan itu merasa susah, merasa berat ketika datang bulan Ramadan. Kenapa? Karena merasa dikekang. Dia tidak bisa makan di siang hari, atau mungkin orang yang terbiasa merokok tidak bisa merokok, ataupun yang lainnya, sehingga seolah-olah bulan Ramadan itu merupakan musibah bagi dia. Yang seharusnya bagi seorang muslim adalah merupakan karunia yang besar ketika Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, diberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai macam ketaatan. Ya, maka yang perlu ingatkan adalah sepantasnya bagi kita semua untuk berbahagia, senang menyambut bulan Ramadan ya, dengan senang dulu. Ya. Kalau kita sudah cinta, sudah senang, nanti akan mudah dalam melakukan berbagai macam ketaatan atau amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya. Dan sepantasnya bagi seorang muslim ketika datang bulan Ramadan, hati mereka itu bulan Ramadan itu ada di dalam hati mereka. Bulan Ramadan adalah merupakan manzilah rafi'ah, memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki derajat yang tinggi bulan Ramadan di hati orang-orang muslim. Karena ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada seorang muslim ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka di antara bentuk syukur ketika Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan adalah dengan bersemangat, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Itu di antara bentuk syukurnya, karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang mungkin tahun lalu bertemu dengan bulan Ramadan kemudian ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka tentunya di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ada dengan mujahadah, bersungguh-sungguh, bersemangat mengisi bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, menjalankan perintahnya dan menjauhi daripada larang-larangannya. Kemudian perkara yang kedua yang perlu ingatkan, thumma minal umuril muhimmah allati yanbaghi an nastaqbila biha syahr Ramadan al-mubarak an nastaqbil bi taubatin nusuhin min kulli dhanbin wa khati'ah. Termasuk perkara yang penting yang sepantasnya ketika kita menyambut dan mengisi bulan Ramadan,
itu adalah kita sambut, kita isi dengan bertaubat, dengan tobat yang sesungguhnya. Min kulli dzambin wa khati'ah, dari setiap dosa dan kesalahan. Itu yang beliau ingin ingatkan. Kita sambut, kita isi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua adalah banyak berbuat salah. Wala budda ayakuna qad badara minna taksirun israfun. Dan pasti itu enggak ada yang maksum. Pasti banyak ya taksir, kurang dalam melakukan kewajiban, israf atau mungkin berlebihan, mubadzir ataupun yang lainnya, atau menyanyiakan harta ataupun sejenisnya. Karena memang sudah dinaskan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu khata', ya. Banyak berbuat salah, bukan satu kesalahan, bukan, tapi khata'un. Ini dalam bahasa Arab namanya sighah mubalaghah, menunjukkan sangat banyak, ya. Banyak berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah musim azim litaubah, merupakan waktu, musim yang besar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari manusia yang mungkin dulunya sebelum datang bulan Ramadan, ya, mereka menyanyiakan akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meremehkan, ya, akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga menerjang daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia masuk di bulan Ramadan, kemudian dia tergerak jiwanya untuk melakukan kebaikan, memperbaiki dirinya, muhasabah, menghadap kepada Allah dengan semaksimal mungkin, adanya penyesalan, ya. Sehingga ketika sudah pergi bulan Ramadan, masuk bulan Syawal dan selanjutnya, mereka betul-betul bertaubat. Tidak seperti sebelumnya, yang mungkin sebelum bulan Ramadan sholat 5 waktu itu masih ya, bolong-bolong istilahnya. Tapi ternyata setelah melalui bulan Ramadan, ternyata dia bertaubat. Kemudian setelah keluarnya bulan Ramadan, dia istiqomah menjadi orang-orang yang istiqomah di antara Islam dan iman. Maka hendaknya dia isi, dia iringi, dia sambut bulan Ramadan dengan banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang minimal syaratnya ada 3, ya kan? Adanya penyesalan, adanya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi, dan meninggalkan dosa secara totalitas. Ini ketika dosa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada kesalahan berkaitan dengan hak manusia, ya maka harus diselesaikan, minta halalnya, minta maaf ataupun yang sejenisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yang perlu ingatkan adalah thumma minal umuri al-muhimma allati yanbaghi an nahtama biha fi syahr Ramadan an nuhafidhu 'ala siyam alaihi wa faridu fi hadhihi syahr wan nas yatafawatuna fi siyam. Termasuk perkara yang penting yang harus kita perhatikan untuk menyambut dan mengisi bulan Ramadan adalah betul-betul kita menjaga daripada kualitas puasa, ya. Untuk betul-betul menjaga daripada nuhafidhu 'ala siyam, betul-betul menjaga kualitas puasa itu sendiri. Karena memang puasa atau bulan Ramadan itu diwajibkan puasa di siang harinya, dan manusia dalam menjalankan puasa itu bermacam-macam, ya kan? Ada yang sekedar ya ikut-ikutan, yang penting tidak makan tidak minum, tapi tidak bisa menjaga daripada lisannya, ya. Itu juga ada orang seperti itu. Namun bagaimana seorang itu betul-betul bisa menjaga kualitas puasanya. Jadi puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi bagaimana hakikat puasa itu adalah menahan dari semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu mujahadah, betul-betul perlu kesungguhan, perlu niat yang tulus, yang ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa.
Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan, di antara perkara yang penting, ya, bahkan termasuk perkara yang paling penting yang harus kita diperhatikan oleh seorang dalam puasanya adalah hendaknya dia menjaga keikhlasan dalam berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman wa ihtisab, mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka sepantas bagi seorang muslim dia berpuasa itu betul-betul karena iman, betul-betul karena iman, wa ihtisaban, dan betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kebiasaan setiap tahun puasa, bukan, tapi betul-betul tumbuh dari hati yang karena keimanan, karena mengharap pahala dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang lain, bukan karena saudaranya ataupun yang hanya ikut-ikutan, tidak, tapi betul-betul dia menjalankan ibadah puasa itu adalah karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi ketika seorang itu melakukan sebuah ibadah, apalagi puasa, yang dia harus menahan lapar, minum, ya, dan hal-hal yang lain, tapi ternyata tidak ikhlas, tapi dia tidak berharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka suatu yang sia-sia, dia akan mendapatkan kerugian. Tema asal muslimin rahimakumullah, ini diantara hal-hal yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat mengingatkan kepada kita semua, menyiapkan diri kita semua untuk menyambut menghadapi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimni Ramadan, atau Allahumma balighna Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan kita bisa memanfaatkan, menggunakan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu kecuali dari awal masuk bulan Ramadan sampai akhir, kecuali semuanya adalah waktu yang barokah, waktu yang bernilai pahala. Maka bagaimana kita sebagai seorang muslim betul-betul waktu yang berlalu selama sebulan, tidak ada waktu kecuali itu akan mendatangkan pahala. Demikian apa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangannya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.